genetik. Kalau di Islam 99 trinitas kalau itu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Ini bodoh lagi. Entar dulu dong. Nggak bisa berpikir. Bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu. Jati diri. Itu identitas Asmaul Husna. Kok disamain dengan trinitas? Jelas dulu. Ana mau ajarin ente. Ajarin apa? Lo goblok ajarin kita. Gila kok. Jangan saling Lo kapasitas apa? Lu nggak profesor, Nora. Tenang. Dengar aja dulu. Lu berdebat ilmiah apa? Pakai Quran gue jabatin Quran. Dengar dulu. Pakai logika gue jabatin. Tapi lu nggak ada. Quran ente salah. Bapak-bapak yang terhormat, ini dibacain tadi salah. Minta tolong. Ya sama, anjing dong. Jangan Pak. Ya apa? Jo. Tenang, jangan. Karena saya sempat lontar tadi kata yang amat kasar. Oke. Anjing. 76. Nah, supaya ini saya maksud tadi. Bedanya akhlak dengan etika. Oke. Keras sepertinya tidak berakhlak. Padahal bukan tidak beretika ya. Oke. Tapi saya berakhlak. Karena akhlak itu pelaksanaan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Sput tadi. Sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad. Lebih keras lagi dia, bukan lagi cuma aja dipotong lehernya. Itu fakta itu. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Ulangi lagi. Seperti apa? Maka perumpamaannya seperti anjing. Sekali lagi. Maka perumpamaannya seperti anjing. Quran yang ngomong tuh bos, bukan Egi. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berpikir. Saya suruh diapain? Suruh apain? Ceritakan gitu. Misalnya begini, ini si anjing nih. Aku bilang anjing, lu anjing. Tersinggung gak si anjing? Ya kagak lah, memang dia anjing. Nah kalau ada orang seperti anjing, saya bilang ya mesti jangan tersinggung karena kelakuannya seperti anjing gitu. Ya udah. Itu penjelasan saya secara Qurani, nggak tafsir saya. Letterlek itu bunyi begitu. Istilah anjing itu dari Allah, bukan Egy Sujana apa ini. Demi Allah, demi Rasul, aku hormat sama kau walaupun kita beda agama, karena kau mulia memperlakukan aku. Amen. Dikasih pizza, dikasih minum, dasar ya. Sementara kita bersaudara marah-marahan. Jadi gitu pemirsa. Jangan salah paham dengan Pendeta Joshua. Tidak ada agenda. Karena saya tadi tanya, lu nggak manjirin gua sama dia ini mau ngadu domba kau? Enggak, dia bilang. Enggak, jujur, betulnya memang enggak. Dia sangat menghalau ketika kita ada hal-hal yang sifatnya perdebatan yang amanah. Tapi ini membuktikan kita nggak intelektual, nggak siap berdemokrasi. Itu dia. Itu poin penting. Sedihnya di situ. Saya sangat siap berdemokrasi. Dihina, diapa, oke. Tapi jangan sekali-sekali nyinggung-nyinggung Al-Quran yang nggak benar. Aku marah. Gitu loh. Dia kalau nyinggung, Egy lu payah lu, sih nggak apa-apa sih. Memang kita payah banyak hal tertentu. Tapi Quran kalau diganggu, hadis Nabi disalahkan atau dibikin tidak proporsional, marah dong aku. Kan dia tidak proporsional. Udahlah, saya kira demikian. Pemirsa, maafkan saya juga kalau ada hal-hal yang tidak proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijur, tertua di semesta. Jadi lihat ya, alasan Egy Sujana, menurut Egy Sujana dia mengatakan atau memaki Habib Kribo itu sebagai anjing karena si Habib Kribo itu melecehkan Al-Quran dengan menyalahkan Al-Quran dan tidak proporsional di dalam menafsirkan Al-Quran. Itu kelihatan dari video ya. Quran inti salah, itu fatal. Terus kita lihat yang itu poin yang pertama. Yang kedua itu diskusi ditengahi atau di tengahnya adalah Pendeta Joshua, dan di belakangnya kita lihat ada kalam Kristus. Jadi itu yang moderatornya adalah pendeta, yang sebelah kiri itu Egy Sujana, tokoh Islam, dan yang sebelah kanan Habib Kribo.
Dan kemudian saya sudah melihat pikiran-pikiran dari Habib Kripo barusan di podcast Deddy Corbuzier. Jadi Corbuzier itu memang kerjanya nyari viewers saja dia itu. Dudung diundang, gitu. Nikita Mirzani diundang, Habib Kripo diundang. Yang orang-orang yang suka ini melecehkan diktum-diktum atau simbol-simbol Arab atau Islam itu diundang oleh Deddy Corbuzier yang membuat hati luka di kalangan umat Islam. Orang itu diundang sama Habib, sama Deddy Corbuzier. Ya yang nonton banyak karena memang kita pengen tahu kenapa dia itu seperti itu. Dulu Nikita Mirzani yang melecehkan Habib Rizik Syihab yang baru datang dari Mekah setelah diisolasi selama 3 tahun 7 bulan, dihina oleh Nikita Mirzani sebagai penjual obat. Marah umat Islam, tidak-tidaknya pendukung Habib Rizik Syihab ya. Itu diundang di Deddy Corbuzier. Ini Deddy Corbuzier ini sebagai mu'alaf juga harus meluaskan ya, kajian-kajian keislamannya, dan memang dia memang mencari viewers ya. Saya juga nyari viewers tapi nggak gitu-gitu amat Bang Deddy. Ente jangan begitu kenapa? Dudung yang bilang, yang menurunkan baliho Habib Rizik itu ente undang, ya tentu orang pengen tahu ya kan, ngomong apa itu Dudung Abdurrahman itu. Dan malah bikin persoalan baru di channel ente, dia bilang saya berdoa dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan orang Arab. Ribut lagi. Dari mana? Dari channelnya Deddy Corbuzier tuh. Terus sekarang Habib Kripo ente undang lagi, yang dia itu memang melawan Habib Rizik sejak awal kelahirannya sendirian katanya, ya kan? Jadi sebenarnya Deddy Corbuzier itu sebagai apa sih? Menurut saya, ya saya nggak usah ngajarin Deddy Corbuzier ya. Dan saya sudah beli bukunya tentang YouTube yang Anda karang itu, tentang algoritma YouTube. Viewer saya juga pengen banyak tapi nggak bisa seperti ente. Tapi ya ente itu jangan itu sih, menurut saya ya lihat-lihat psikologi umat Islam gitu loh Bang Deddy. Lihat-lihat psikologi umat Islam ketika seorang itu sedang melukai kelompok Islam tertentu secara nasional, itu ya dipertimbangkan ya untuk diundang di podcast Close the Door itu. Beda dengan ini ya, beda dengan Refli Harun ya, atau Karni Ilyas. Dia mengundang Habib Bahar, baik Karni Ilyas maupun Refli Harun. Orang-orang dalam posisi underdog yang baru keluar dari penjara itu diberikan suara, diberikan panggung untuk menyuarakan kepedihan hatinya dan memperlihatkan posisi intelektualnya dari orang yang dizolimi. Itu saya kira tugas wartawan atau tugas seorang influencer atau tugas YouTuber yang mirip dengan wartawan. Saya kira itu. Posisi Refli Harun atau Karni Ilyas itu jauh lebih adil dibanding Bang Deddy Corbuzier yang justru memberikan panggung untuk orang yang berkuasa atau yang sedang melakukan penghinaan terhadap kelompok tertentu. Refli Harun memberikan ruang kepada Anton Permana, kepada siapa lagi, Jumhur Hidayat, kepada tokoh-tokoh Front Pembela Islam yang baru keluar dari penjara. Jadi kelihatannya orientasi Refli Harun channel itu lebih kepada menjaga keseimbangan atau berusaha untuk menegakkan keadilan. Sementara menurut pandangan saya pribadi, channel Deddy Corbuzier, channel Anda itu, channel Bang Deddy itu lebih berorientasi pada duniawi semata-mata untuk mencapai traffic yang tinggi,
atau rating yang tinggi atau viewers yang tinggi. Ya hidup jangan selalu harus diukur dengan besaran-besaran material yang sangat remeh-temeh itu, tapi hendaknya berorientasi seorang YouTuber menurut saya itu lebih kepada nilai, pemihaan kepada nilai, bukan pemihaan terhadap isu-isu yang kontroversial yang justru melukai kelompok-kelompok umat Islam tertentu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, ahlan wa sahlan. Selamat datang di podcast Potret Keseharian Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Dan saya sudah melihat wawancara Kick Andy dengan Nikita Mirzani, dan saya sudah melihat celaan-celaan Habib Kribo dalam perdebatan dengan Hasan Haikal, Babe Hasan Haikal dan Eki Sujana yang marah kedua-duanya terhadap Habib Kribo. Dan saya sudah lihat Twitter bahwa dia sudah dipecat dari Bani Alawi, yaitu Habib Kribo, karena pertimbangan akhlak. Jadi saya hari ini akan membahas dua hal, bukan dua hal, satu hal, Nikita Mirzani dan Habib Kribo di mata tukang donat. Jadi saya juga awalnya heran Kick Andy dengan double checknya itu mengundang Nikita Mirzani. Saya penggemar Kick Andy, tapi kenapa diundang Nikita Mirzani? Dan rupanya saya tahu sekarang, rupanya company atau korporasi itu juga memerlukan ini ya, traffic, kunjungan. Dan kalau kunjungannya banyak, itu menjadi sangat penting bagi pemasang iklan ya. Orang-orang yang seperti yang kontroversial seperti Nikita Mirzani yang dulu menjuluki Habib Rizik yang baru datang sebagai penjual obat dan kemudian heboh, itu sebenarnya menurut saya pasti disetting ya untuk meningkatkan awareness kan. Dalam teknik marketing ada awareness ya. Dan Nikita Mirzani sebagaimana Habib Kribo itu membranding dirinya dengan cara seperti itu, bagaimana orang langsung aware terhadap kehadiran Nikita Mirzani dan juga Habib Kribo. Kan dalam teori marketing itu ada 4 tahap awareness, AIDA. Orang sadar ada satu produk, ada Nikita Mirzani yang mengeluarkan hal-hal yang kontroversial, orang sadar, terbangun kesadaran baru. Ada seorang Habib Kribo yang menghina bahasa Arab, yang menghina bangsa Arab, yang tidak pernah melahirkan seorang intelektual pun, dan macam-macam ucapan. Dan dia berdebat Habib Kribo dengan cara yang sangat kasar terhadap di ruang-ruang publik terhadap Habib siapa itu, terhadap Eki Sujana dan juga Babe Haikal. Itu satu cara yang memang disetting untuk meningkatkan awareness. Setelah awareness muncul interest, ada rasa tertarik orang terhadap Nikita Mirzani karena orang sudah mulai terbangun kesadarannya, orang mulai tertarik dengan ucapan-ucapan dan perilaku Nikita Mirzani dan Habib Kribo. Dan kemudian ada desire, ada keinginan kuat untuk terus memperhatikan keduanya, dan kemudian melakukan desire itu keinginan yang kuat untuk yang memiliki produk itu, mencintai atau terasa tertarik, sangat tertarik. Dan kemudian yang tahap keempat adalah melakukan satu action ya, AIDA, awareness, interest, kemudian desire dan action, melakukan satu pembelian, satu keputusan. Apalagi kalau setelah mereka itu di endorse ya, ada perusahaan yang menitipkan barangnya untuk dijual melalui Nikita Mirzani dan juga melalui Habib Kribo, itu tentu akan lebih mudah dilihat oleh banyak orang karena mereka sudah memiliki
kunjungan traffic yang tinggi ya. Karena ucapan-ucapan mereka yang sengaja itu menohok dan disetting, seperti ini kita Mirzani mengatakan Habib Rizik adalah penjual obat, itu langsung seluruh mata umat Islam, seluruh penduduk Indonesia menyasar atau terpaku atau tersedot perhatiannya kepada Nikita Mirzani yang begitu berani. Sama dengan Habib Kribo ketika dia menghajar dalam tanda petik melawan atau menghinakan Habib Bahar Smith dengan mengatakan tidak pakai Habib tapi pakai Bahar Smith saja. Itu langsung orang terpaku tertuju kepada Habib Kribo, sehingga trafik kunjungan orang mengklik Habib Kribo itu jauh lebih banyak dibandingkan pada orang-orang biasa yang tidak melakukan satu tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang menghina yang sangat kontroversial. Jadi sebenarnya dari segi industri ini bisa dipahami, tapi dari segi dari perspektif Islam saya kira ada persoalan di situ. Bagaimana kita tidak diperkenankan menghina satu kelompok orang dan kelompok yang lain, ya. Apalagi kedua-duanya seorang muslimah, yang satu muslimah, yang satu muslim, dan menghina dengan cara terang-terangan hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi jangka pendek, termasuk semacam pansos, panjat sosial. Saya kira ini satu perilaku yang kurang terpuji, dan kita sesalkan ucapan-ucapan yang semata-mata atau tindakan-tindakan yang semata-mata dibuat hanya untuk meningkatkan traffic dan meningkatkan satu kesadaran publik terhadap eksistensi dirinya, sehingga kemudian dia bisa menjual barang-barang yang dititipkan oleh para penjual-penjual produk di Instagram dan lain-lain. Saya kira memang kita tahu sekarang zaman YouTube adalah broadcast yourself, TV milik Anda sendiri. Tapi menurut hemat saya yang mungkin pengetahuannya sangat terbatas terhadap dunia pertelevisian atau broadcast, semakin kebebasan besar sebagaimana kita bisa merekam, mendokumentasikan apa saja dengan cara yang murah seperti ini di kebun, itu tentu rasa tanggung jawab ya di hadapan Allah itu juga harus lebih besar ya. Tidak semata-mata tanggung jawab di depan masyarakat, ucapan-ucapan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ada perintah di akhirat nanti dari Allah, Iqra, bacalah kitabak, diarymu sendiri, kitab catatan amalmu sendiri, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup hari ini, di hari akhirat nanti, hari kiamat, hari akhirat nanti, cukup kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu yang menghitung catatan amal baikmu, catatan amal burukmu, semua ada tersimpan dalam kitabak, kitab kamu sendiri, catatan harian kamu sendiri. Dan inilah kengerian yang kita hindarkan, bahwa kita disuruh membaca kitab catatan harian kita sendiri. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Saya kira seorang YouTuber atau seorang influencer atau seorang artis atau seorang yang ingin menjadi semacam ya influencer hendaknya memiliki perspektif akhirat yang kuat, bahwa negeri akhirat jauh lebih mengerikan dan jauh lebih berbahaya daripada kehidupan di dunia yang fana ini. Al-hayatu al-faniyah, sementara akhirat adalah al-hayatu al-baqiyah, kehidupan yang kekal abadi. Di tempat ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan ditimbang dalam mizan yang adil. Tidak ada kezaliman dari Tuhan untuk hambanya. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuat di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.